Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita membaca Alkitab satu pasal sampai dengan 3 pasal setiap harinya. Amin, amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Semangat. Amin. Mari kita sarapan pagi, sarapan firman Tuhan, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dan pagi hari ini kita masih dalam kegerakan saudara. Momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saudara, mari kita tetap semangat ya. Semangat luar biasa. Semangat juga buat hamba Tuhan yang luar biasa ini. Orang punya senior ya, orang punya tua-tua ini, Pendeta Henry Pariyama dari Jakarta. Wow, luar biasa, tetap setia setiap hari bersama-sama di live streaming Pastor Raymond Mantik, saudara-saudara ya. Mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan ini saudara, yaitu menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca ya Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Saya selalu percaya saudara, kalau saudara rajin membaca Alkitab saudara, Tuhan Yesus langsung yang memuridkan saudara, dan Roh Kudus akan menuntun saudara pada kebenaran dan mengingatkan saudara pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan begitu kuat memenuhi kita, karena saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus berkata, apabila ada 2 orang atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, Bapa di surga aku hadir di situ. Apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Saya percaya walaupun kita terpisah jarak, terpisah waktu, tapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bergandengan tangan di pelayanan pagi hari ini dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Karena saya percaya ada kuasa dalam Injil Kerajaan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Makanya Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya saudara-saudara, mari kita penuhkan sosmed ini dengan firman Tuhan. Kita penuhkan sosmed ini dengan kebenaran. Karena kalau kita tidak memberitakan kebenaran, kebohongan yang diulang-ulang di luar sana akan dianggap kebenaran. Bahkan oleh anak-anak kita sekalipun, mereka akan tersesat. Makanya saudara, mari kita beritakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Seperti murid-murid Tuhan senantiasa bersekutu bersama-sama dalam doa dan dalam pengajaran firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita bersepakat bersama-sama. Nah, sebelumnya Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu melimpah. Terima kasih buat hari ini, nafas hidup yang baru Tuhan berikan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kami percaya penyediaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Engkau mengurapi dan memberkati pelayanan pemberitaan kami pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kami membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kami saling bersekutu satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya juga menyapa hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Ari Matindas. Semangat, shalom. Mari kita maju dalam kegerakan ini saudara ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Nah saudara, saya selalu ingatkan kalau kita membaca Alkitab dalam kerangka makan saudara. Moodnya mau makan. Anda tidak pernah bosan makan ya. Nggak ada orang pernah bosan makan. Makan adalah kebutuhan kita. Makanya pagi hari ini bersekutu juga adalah kebutuhan kita. Nah saudara dengar baik-baik. Apa yang membuat orang Israel itu hebat-hebat dan pintar-pintar? Karena mereka punya cara belajar yang namanya hafrutsa ya. Hafrutsa ini mereka berkumpul dalam grup-grup kecil ya, 2-3 orang ya atau 4 orang. Mereka saling belajar satu sama lain sampai jadi. Ya, jadi misalnya kalau kita mau belajar Alkitab, kita saling belajar satu sama lain sampai jadi. Ya, begitu juga kita mau belajar bisnis atau apa dan sebagainya, saling belajar satu sama lain. Nah, mari kita sebagai murid-murid Tuhan pagi hari ini kita saling belajar satu sama lain. Kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah saudara-saudara, tema kita pagi hari ini adalah warga kerajaan Allah. Nah pembacaan saya memang sudah ada di kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi saya sudah membaca Lukas, Kisah Para Rasul, dan sementara di Kisah Para Rasul. Namun pagi hari ini saya tergerak menyampaikan tema warga kerajaan Allah karena kita penting sekali. Kita harus memahami siapa diri kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita milik kepunyaan Tuhan. Anda bukan milikmu lagi, tapi Anda adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini harus kita menyadari, saudara. Hidup kita telah diwakafkan. Hidup kita telah dipersembahkan. Hidup kita telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia berkorban sebagai bukti kasihnya kepada kita. Demikian juga ketika kita mau mengasihi Tuhan. Hidup kita sudah diwakafkan bagi Tuhan. Saya selalu berkata, I'm already dead. Artinya saya sudah mati. Saudara, kalau saudara mau memikul salib, saudara mau mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan, engkau juga harus mati bersama Yesus. Mati dari segala kepentingan diri, mati dari kedaginganmu, mati dari hawa nafsumu, mati dari segala dosa-dosamu, dan engkau lahir baru, hidup baru sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau Anda belum mati bersama Yesus, Anda tidak akan mengalami kuasa salib, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang dahsyat saudara ya. Jadi mari kita menyadari bahwa diri kita adalah warga kerajaan Allah. Dan ingat baik-baik, kalau Anda tidak mati dari dosa-dosamu, Anda tidak mati dari segala hawa nafsumu dan kedaginganmu, Anda tidak akan lahir ke dalam kerajaan Allah. Syarat paling natural, paling alami untuk kita menjadi warga negara di suatu negara yaitu lahir di negara itu. Ya, saya jadi warga negara Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Begitu pula kalau kita menjadi warga negara kerajaan Allah, kita harus lahir dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ya.
di dalam surat Tesalonika pasal yang pertama. Mari kita membacakannya mulai ayat yang ketiga ya. Surat Tesalonika pasal yang pertama, surat Tesalonika yang kedua ya. Surat Tesalonika yang kedua pasal yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita ya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Sekali lagi, Injil Yesus itu cuma satu, yaitu Injil Kerajaan Allah ya. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anda warga kerajaan Allah. Amin. Anda warga kerajaan Allah. Di dalam Yesus Kristus, kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan dan kita menjadi warga kerajaan Allah. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak membawa agama. Ya, Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tuhan Yesus membawa pemerintahan kerajaan sorga. Tuhan Yesus tidak mendirikan agama. Tuhan Yesus mendirikan gereja. Gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Gereja itu, ya, eklesia adalah perwakilan raja. Ini yang harus kita pahami. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini luar biasa Pak. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita di sini ya, di ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, sekali lagi ya, ajaran Yesus Kristus adalah Injil kerajaan Allah, dan ajaran juga Rasul Paulus sama, dan rasul-rasul yang lain juga sama ya. Jadi Yesus Kristus dan rasul-rasulnya punya satu ajaran yang sama, yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya, tidak ada rekonstruksi seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang zaman sekarang ya, abad modern, bahkan karena kepintaran mereka masing-masing, mereka mulai memotong-motong isi Alkitab, saudara ya. Sehingga bahkan dari polemikus di luar sana yang menggembar-gemborkan bahwa Paulus yang mendirikan kekristenan karena ajarannya berbeda dengan Yesus.
Ya, padahal mereka nggak tahu isi Alkitab. Ini bahaya, saudara ya. Dan kita melihat, saudara-saudaraku yang kekasih, makanya kita harus bertekun dalam pengajarannya Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Kalau ada orang lain yang datang, bahkan malaikat sekalipun, yang memberitakan Injil yang lain yang bukan diberitakan oleh Injilnya Yesus Kristus, yaitu Injil Kerajaan Allah dan rasul-rasulnya yang mengajarkannya, Rasul Paulus katakan terkutuklah dia. Waspada ya. Nah di sini kita tahu bersama pada saat Perjanjian Baru ditulis ya, pada saat Rasul Paulus menulis surat-suratnya, ada banyak orang yang tidak senang dengan Paulus. Dan yang tidak senang dengan Paulus adalah teman-temannya yang dulu, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang menolak fakta bahwa Paulus yang tadinya adalah seorang Farisi, seorang pemimpin ya Farisi, dan dia sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia mengalami pertobatan, dan mereka sangat membenci apa yang diajarkan oleh Paulus. Maka mereka mengembar-gemborkan ajaran-ajaran yang lain, yang anti ya, yang menangkal. Karena apa? Mereka khawatir bahwa akan semakin banyak orang ikut Yesus dengan ajaran mereka ya. Ingat Rasul Petrus dan Yohanes waktu disuruh oleh Mahkamah Agama dan berkata, berhenti kalian memberitakan dan mengajarkan dalam nama Yesus. Tapi Petrus penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan Petrus berkata, hari ini saya berdiri di hadapanmu, pilih mana? Saya mau lebih taat manusia atau taat kepada Tuhan, kepada Allah. Wow, ini dahsyat saudara. Nah, makanya saudara, mari kita melihat di dalam Alkitab. Dan saudara, 300 tahun pertama dalam kekristenan, orang-orang Kristen itu menderitanya bukan main, saudara ya. Mereka diperhadapkan dengan gladiator, mereka diperhadapkan dengan penganiayaan yang buas, saudara ya, yang keji. Yang bahkan mereka dikasih makan binatang buas dan sebagainya. Itu kenyataan, fakta dan sejarah bagi orang-orang Kristen. Jadi di saat makanya Rasul Paulus katakan ya, yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, orang-orang Kristen pertama saudara ya, orang-orang Kristen pertama itu mereka rela terisolasi, mereka rela terkucilkan, mereka rela tidak dianggap, tidak dipandang karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Makanya mereka waktu di Antioquia itu mereka disebut Kristen. Pertama kali kata Kristen muncul dalam Alkitab. Dan saudara tahu kata Kristen itu bukan kata kebanggaan sama seperti kita sekarang ya. Saya bangga saya Kristen. Bukan saudara. Itu adalah bentuk hinaan, buli-bulian ya. Ejek-ejekan kepada pengikut-pengikut Yesus. Jadi yang mengikut Yesus dikatakan Kristen. Kristen itu artinya Kristus kecil, atau orang yang mengikut ajaran Yesus Kristus. Kata itu keluar dengan nada mengejek, saudara. Dalam 300 tahun pertama kekristenan, saudara, penderitaan lepas penderitaan, pergumulan lepas pergumulan di jemaat-jemaat, termasuk di jemaat Tesalonika. Namun saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus pada waktu itu, saudara ya, di sana dikatakan ya, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Artinya mereka tetap berpegang pada iman di dalam Yesus Kristus. Mereka tetap mengaku Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Mereka tidak mau mengakui Kaisar Raja, saudara. Pada abad-abad itu, saudara, Kaisar itu dianggap dewa. Kaisar-kaisar dianggap dewa, dan kaisar-kaisar Romawi itu, saudara, mau diperlakukan sebagai yang ilahi, saudara, menyamai dewa, ya. Dan orang-orang Kristen tidak mau sujud, saudara, ya, tidak mau tunduk dalam hal ini. Nah, ini
Luar biasa saudara. Dan dalam 300 tahun pertama kekristenan mengalami penderitaan. Sebelum Kaisar Konstantin bertobat dan menjadi Kristen dan menjadikan semua kekaisaran Roma itu Kristen. Nah saudara-saudara, Anda menjadi warga kerajaan Allah. Anda istimewanya luar biasa. Amin. Anda punya Bapa di surga, pemilik alam semesta. Anda punya Yesus Kristus, pemilik alam semesta. Tuhan Yesus mengasihi. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Alexander Okta ya. Tuhan Yesus mengasihimu Alexander Okta. Mari kita sama-sama maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling sederhana, kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan di dalam live streaming di Pastor Raymond ini, di kanalnya Facebook Pastor Raymond ini ya, kita sama-sama bersekutu karena kita anak-anak Tuhan. Ya, kita perlu bersekutu dalam firman dan dalam doa setiap hari, saudara ya. Saya juga mau menyapa Sulu Polce ya. God bless you Sulu Polce. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di live streaming ini. Mari kita maju dalam momentum ini ya. Di 40 hari mencari kerajaan Allah. Karena selama 40 hari ketika Yesus bangkit dari kematian, dia 40 hari berulang-ulang menampakkan dirinya, membuktikan dia hidup. Dan bukan cuma itu saja, dia mengajar tentang kerajaan Allah. Makanya saudara, Yesus itu hanya punya Injil kerajaan Allah, punya satu Injil. Dan para rasul-rasulnya, termasuk Rasul Paulus. Nah ini salah satu bukti ya. Baik, Rasul Paulus juga mengajarkan tentang kerajaan Allah. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Anda kalau mau jadi warga kerajaan Allah, Anda harus terlahir dari air dan roh. Agamamu tidak dapat menyelamatkan engkau, termasuk agama Kristen. Jadi kalau Anda hanya sekedar Kristen KTP ya, Kristen tanpa pertobatan ya, karena sekarang ini saudara banyak orang Kristen tapi ya dosanya jalan terus ya, hidup dalam keduniawian, hidup dalam pesta pora, hidup dalam hawa nafsu kedagingan, rupa-rupa kecemaran, persinahan dan percekcokan, perselisihan terjadi karena apa? Mereka tidak benar-benar ya lahir dalam kerajaan Allah. Ya, mereka lahir dalam gereja secara agama, iya, tapi mereka tidak lahir dari air dan roh. Nah, jadi Anda dan saya, kita adalah warga kerajaan Allah. Anda harus ingat di dalam dunia ini kita double citizenship ya, double citizenship. Kita menjadi warga negara Indonesia, tapi kita harus ingat juga kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Dan saudara tahu dalam warga kerajaan Allah kita ada dalam naungan pemerintahan Yesus Kristus. Kita ada dalam perlindungan hukum Yesus Kristus. Makanya selalu saya mau mengatakan bahwa dalam kerajaan Allah kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Dan dalam kerajaan Allah bukan warga pilih raja ya, dalam sistem pemerintahan kerajaan tidak pernah ada warga pilih raja. Yang ada sebaliknya saudara, raja pilih warga, bukan warga pilih raja ya. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berbahagia saudara, Tuhan Yesus memilih saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Karena apa saudara? Tuhan yang memilih saudara. Haleluya, haleluya. Tidak peduli seberapa besar dosamu, ketika engkau datang di hadapan Tuhan dan engkau merendahkan diri dan engkau membuat satu pengakuan iman dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupanmu dan engkau meninggalkan kehidupan yang lama, Tuhan Yesus membersihkan engkau baru ya.
lahir baru. Makanya kita sebut lahir baru atau lahir kembali. Ya, justru orang-orang Kristen itu yang mengalami lahir kembali. Ya, di mana dia tidak diciptakan oleh hubungan intim manusia, tapi dia diciptakan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau bagi kita sebagai orang-orang ciptaan baru, lahir baru, kita ada untuk berbuat baik. Makanya dalam kekristenan kita menjadi baik, kita menjadi saleh, kita menjadi orang yang bersedekah bukan untuk supaya kita mengalami keselamatan, ya, karena dalam Injil keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi justru sebaliknya. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus, kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, dan habitat kerajaan Allah itu hidupnya seperti itu. Ya, makanya di sini di firman Tuhan katakan seperti ini, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nuansa habitat kerajaan Allah yaitu penuh kasih mesra, penuh kasih sayang, saling mengasihi satu sama lain, karena yang menjadi landasan atau dasar konstitusi dalam kerajaan Allah yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Itu dasar konstitusi dalam kerajaan Allah. Sama seperti saya dan saudara kita hidup di Indonesia, kita harus tunduk pada hukum-hukumnya Indonesia, pada peraturan-peraturannya di Indonesia. Demikian juga saudara kita waktu di dalam kerajaan Allah, kita tunduk, ya, kita tunduk dalam pemerintahan kerajaan Allah, kita tunduk pada hukum-hukumnya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita jadi warga, kita harus lahir kembali dari air dan roh. Dan setelah kita jadi warga, kita harus tunduk dalam hukum-hukumnya. Dan waktu kita tunduk dalam hukum-hukumnya, kita menikmati kasih-Nya, kita menikmati kuasa-Nya, kita menikmati segala benefit di dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Saya pernah punya teman, ya, dia dari Belanda dan dia sudah tua dan dia pulang ke Manado. Dan karena dia warga Belanda, ya, Belanda itu sistem pemerintahnya sistem kerajaan. Dan setiap warga di sana mendapat jaminan dari kerajaan. Dan walaupun di masa tuanya dia mendapat seperti pensiun, ya, setiap bulan saudara itu waktu dirupiahkan hampir 15 juta, ya, bahkan bisa lebih. Jadi saudara, dia sudah tua, tidak kerja lagi, tapi dia masih menikmati tunjangan dari kerajaan Belanda, dan dia ada di sini. Dan walaupun dia ada di Indonesia, karena dia warga Belanda saudara, dia masih diperlakukan sebagai warga Belanda. Ini dahsyat saudara, ya. Jadi kewargaan saudara itu dahsyat saudara, ya. Bahkan misalnya saudara warga Indonesia, saudara keliling-keliling kemana-mana, saudara tetap warga Indonesia. Walaupun saudara ada di Amerika, saudara ada di Perancis, saudara ada di Arab, di mana, saudara tetap warga Indonesia. Ya, begitu pula dengan kita saudara. Kalau kita warga kerajaan Allah, kita menikmati kuasanya. Makanya saya percaya kalau kita taat melakukan apa yang Yesus ajarkan, kuasanya berlaku. Kuasanya berlaku. Ya, jadi waktu saudara Tuhan Yesus perintahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, biasanya terbalik saudara ya. Di dunia ini biasanya kita cari doi dulu, cari uang dulu, cari sukses, cari rumah dan sebagainya. Yaitu secara pikiran manusia. Kalau enggak kita enggak ada rumah dan sebagainya, betul enggak? Tapi dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus katakan itu bonus. Itu hanya bonus, hanya ditambahkan. Kita harus utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu kita taat, maka hukum ini berlaku, saudara. Waktu kita taat, mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Di dalam Alkitab tidak ada mujizat yang terjadi tanpa ketaatan. Ya, jadi saudara-saudara yang sedang mengalami proses dalam kehidupan, ujian dalam kehidupan, cobaan dalam kehidupan, tantangan dalam kehidupan saudara, ingat baik-baik. Tidak ada mujizat terjadi tanpa ketaatan, tanpa ketundukan sepenuhnya kepada Raja di atas segala raja. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai warga kerajaan Allah, kalau kita menikmati kuasa Tuhan, waktu kita tunduk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Itu hanya bonus. Ya, itu hanya bonus daripada Tuhan. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Maka itu akan terjadi kalau saudara hidup dalam kuasanya Tuhan, melakukan perintahnya Tuhan. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan saudara ya, sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, yaitu kita saling mengasihi. Kita melakukan perintah yang baru daripada Tuhan, yaitu apa saudara? Saling mengasihi. Nah saudara, kewargaan kita sebagai warga kerajaan Allah saudara, itu istimewa ya. Kewargaan itu istimewa ya. Seperti Rasul Paulus itu punya dua kewargaan ya. Dia punya kewargaan Roma, kekaisaran Roma, dan dia warga Israel juga. Dan salah satu keistimewaan kewarganegaraan Roma yaitu tidak boleh dicambuk, dipukul sebelum diadili. Makanya kepala penjara yang menangkap Paulus waktu di penjara, saudara, dia begitu takutnya ketika menyadari bahwa Rasul Paulus ternyata punya dua kewarganegaraan, yaitu kewargaan Roma. Dan dia berkata, wow, kamu dapat dari mana kewarganegaraan ini? Saya mendapatkannya dengan susah payah. Tapi Paulus katakan, saya mendapatkannya dengan kelahiran saya. Ya. Jadi saudara, untuk menjadi warga negara kerajaan Allah, Anda harus lahir di dalamnya. Agamamu tidak dapat membuat engkau lahir dalam kerajaan Allah. Ya. Agama tidak dapat menyelamatkan. Ya. Agama adalah baik. Agama adalah cara manusia untuk ke surga. Dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, dengan macam-macam ya cara yang dilakukan oleh manusia. Tapi kerajaan Allah berbeda, kerajaan surga berbeda. Cara Tuhan membuat jalan dari surga ke bumi, dan dia membawa kerajaan surga di dalam dan melalui dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Makanya saat ini walaupun kita terpisah jauh, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Jadi walaupun kita hanya melalui Facebook saudara ya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia hadir di tengah-tengah kita. Wow, luar biasa. Dahsyat saudara. Saudara percaya Tuhan Yesus hadir? Amin. Amin saudara ya. Dan saya juga menyapa ini sahabat saya yang luar biasa, Ibu Gembala Fitri Setio dari Gentuma, Gorontalo. Wow, dahsyat, maju terus. Mari kita semangat setiap hari ya. Kita bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan saat ini harus bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya.
Kalau kita tidak bersekutu saudara seperti itu, kita akan dihantam bagaikan serigala buas yang mencerkam domba-domba. Kita akan dihantam oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Ini bahaya saudara. Makanya kita kembali sebagai anak-anak Tuhan. Dan tema kita pagi hari ini dalam momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Dan selama 40 hari juga dia berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ini penting sekali saudara. Makanya saudara, dalam kegerakan ini saudara ya, sekarang ini kita sudah ada di hari yang ke-18 saudara. Tidak gampang saudara ya. Di hari ke-18 kita dalam kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan setiap hari saudara ada gairah yang luar biasa saudara ya. Bahkan saya sejak memulai pelayanan ini saudara ya, menjadi lebih segar dan lebih sehat saudara. Karena apa? Ada semangat, ada sukacita, ada kebahagiaan yang daripada Tuhan waktu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kenapa saudara? Kalau kita tidak memberitakan Injil, Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Termasuk saudara saat ini kita menggunakan teknologi yang ada lewat Facebook ini saudara. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah saudara-saudara, kita saat ini sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana segala sesuatu disempurnakan oleh Tuhan Yesus, termasuk kerajaan Allah yang sudah ada di antara kita. Kerajaan Allah sudah ada di antara kita, makanya kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, katakan amin ya. Saudara boleh chat amin, luar biasa. Saudara menikmati hadirat Tuhan. Ya, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Dan untuk menjadi warga kerajaan Allah, Anda harus mati. Mati bersama Yesus, mati dari dosamu, mati dari kedaginganmu, mati dari kepentingan dirimu sendiri. Dan Anda harus bangkit, lahir baru. Karena masuk dalam kerajaan Allah, untuk menjadi warganya kita harus lahir. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, jangankan masuk dalam kerajaan Allah, tengok pun tidak bisa. Ini yang luar biasa saudara. Dan Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Dia memerintah. Nah, saudara tahu sekarang ini ya, dalam 8 miliar ya, 7 miliar sampai 8 miliar penduduk bumi, kekristenan itu hampir setengah penduduk bumi. Ya, kekristenan itu masih yang terbesar. Dan kekristenan itu adalah artinya orang-orang yang tunduk dalam pemerintahan Yesus Kristus. Ya, karena gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Anda berharga di mata Tuhan karena Anda warga kerajaan Allah. Kalau kita warga kerajaan Allah saudara ya, kita yang sudah mati dan bangkit lahir, dimeteraikan oleh darah Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan waktu kita menjadi warga kerajaan Allah saudara, segala benefit dalam kerajaan Allah kita menikmati. Ya, kita menikmati perlindungannya, kita menikmati pertolongannya, kita menikmati penyertaannya. Wow, luar biasa. Ya, sekali lagi saya mau katakan, dalam kerajaan Allah bukan kamu yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kamu. Karena apa? Dalam kerajaan ya, warga tidak pilih raja, tapi raja pilih warga. Dan dalam kerajaan Allah, kesejahteraanmu adalah kemuliaan raja di atas segala raja. Makanya Rasul Paulus berkata, Allahku akan mencukupkan dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut
kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita anak-anak Allah, Anda dan saya, kita anak-anak Allah, miliknya Tuhan Yesus. Anda dan saya bukan milik diri kita masing-masing, tapi miliknya Tuhan Yesus. Saudara bayangkan ya, saya punya kacamata misalnya, saya punya kacamata ini, benda mati ya, tapi penting buat saya. Saya menjaganya sedemikian rupa, saya membersihkan dan sebagainya. Apalagi saya dan saudara, kita adalah ciptaan mulia, serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita menjadi milik kepunyaannya. Mari kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ingat, warga kerajaan Allah hukumnya adalah hukum kasih. Ya, kalau spirit agamawi hukumnya adalah menghakimi, gigi ganti gigi, ya, mata ganti mata, itu spirit agamawi. Tapi suasana aura ya dalam kerajaan Allah itu saling mengasihi, saling mengampuni. Amin. Dalam kerajaan Allah, saudara, habitat anak-anak Tuhan adalah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi normal bagi kita untuk menikmati hadirat Tuhan, normal bagi kita untuk mengalami mujizat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ajaib. Amin. Saudara, ada kemenangan pagi hari ini. Mari kita makan ya. Karena Tuhan Yesus katakan, orang yang haus dan lapar ya, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Jadi kita yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita menemukan, dan waktu kita menemukan tidak berhenti di situ saudara, kita mendapat karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Karena apa saudara? Ketika kita mendapat wahyu, ketika kita mendapat rema, semakin dibukakan hal-hal yang baru, rahasia yang baru bagi kita saudara. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Saya juga menyapa sahabat saya Lydia Susi Immanuel. Tuhan Yesus memberkati ya. Kalau nggak salah ini dari Blitar ya. Atau kalau pastor salah mohon dikoreksi ya. Jangan sampai sama ya. Saya pikir sama. Oke, saudara-saudara, mari kita maju dalam kegerakan ini saudara. Makanya saya berdoa lewat momentum ini 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, dengar baik saudara. Dikenal ya, mengenal Tuhan itu baik. Ya, jadi Anda punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, itu sangat baik. Saya mendorong saudara untuk mengenal Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Tapi mengenal Tuhan tidak cukup. Saudara harus dikenal oleh Tuhan. Ya, dikenal Tuhan itu lebih baik. Ya, karena Tuhan Yesus bilang bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, ada yang berkata, oh Tuhan saya sudah melayani dalam nama Yesus, bahkan saya sudah berdoa menyembuhkan orang dalam nama Yesus, saya bernubuat, saya berkhotbah, menginjil dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, enyalah engkau ya si pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga itu bukan dalam pengertian moral saya baik tidak berbuat kejahatan. Ya, karena ateis juga banyak orang baik ya. Orang yang bukan Kristen banyak orang yang baik. Ya. Jadi itu bukan dalam pengertian moral atau etis, tapi itu dalam pengertian teologis di mana Yesus berkata, inilah kehendak Bapa di surga, yaitu setiap orang yang menerima Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Jadi kehendak Bapa di surga yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, ketika kita menerima pribadinya, Dia Mesias anak Allah yang hidup. Ketika kita menerima karya salibnya, Dia mati di atas kayu salib, Dia menebus kita dari segala dosa kita, Dia bangkit mengalahkan maut. Dan ketika kita menerima Roh Kudus,
yang memampukan kita setiap hari. Dan kita terus berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus, maka itulah kehendak Bapa di surga. Ya, jadi mengenal Yesus, mengenal Tuhan itu baik, harus, tapi ada level lebih tinggi lagi, yaitu apa? Dikenal Tuhan. Sama-sama seperti kita ya. Kita kenal Jokowi, semua orang tahu Jokowi ya, walaupun tidak terlalu akrab, tapi semua warga Indonesia tahu siapa Jokowi. Dia presiden. Tapi tidak semua warga Indonesia dikenal oleh Jokowi. Barangkali Pastor Raymond, ya siapa Pastor Raymond? Tidak, Jokowi tidak kenal barangkali ya. Tapi kita bersyukur ya, waktu kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengenal kita lebih lagi. Haleluya, haleluya. Dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Makanya saudara ya, kita bangun pagi-pagi berdoa bersama-sama, kita bangun pagi-pagi bersekutu bersama-sama lewat daily life kingdom principle ini, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara kita merenungi firman Tuhan, membaca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Ya, saya doakan saudara ya, selain kita ada makan bersama di sini, makan firman Tuhan bareng saudara ya, kita bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan, saudara juga makan di rumah saudara ya. Ya, karena nggak mungkin saya akan suapin saudara satu persatu semua ya. Jadi saudara makan sendiri di rumah, makan firman Tuhan. Dan kalau saudara baru pertama kali mau baca Alkitab, ya, kalau Anda sudah sering baca Alkitab dan sudah mengerti cara membaca, silakan. Saudara mau baca dari mana ke mana silakan. Tapi kalau saudara baru pertama kali mau baca Alkitab, saya anjurkan saudara, saya dorong saudara, mulailah dari Injil Matius. Mulailah dari Injil Matius, saudara selesaikan Injil-Injil sampai Kisah Para Rasul ya, ulang-ulang 4 kali ya, 3 kali ulang, saudara selesaikan sampai Kitab Wahyu, dan saudara boleh kembali kepada Kejadian sampai Maleakhi. Begitu cara saya mengajar orang membaca Alkitab, karena kita murid Yesus, kita orang-orang Kristen. Haleluya. Saudara ada kemenangan, bangga saya anak-anak Allah ya. Jati diri kita, dignity kita, harga diri kita tidak terletak pada materi yang kita punya, status sosial yang kita punya, status pendidikan yang kita punya, tapi harga kita sesuai dengan harga darah Yesus yang mahal dan luar biasa. Harga darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Makanya saudara-saudara, apapun pergumulanmu saat ini, mari kita bersepakat bersama-sama. Amin. Kita bersepakat bersama-sama. Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kita sepakat, kalau saudara ada sakit penyakit, ya kita berdoa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Apapun sakit penyakit saudara saat ini, ya, mari kita satu hati, kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Silakan saudara taruh tangan kanan saudara di tempat yang sakit dan kita sepakat berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Kami mau bersepakat dan kami percaya apabila ada 2 orang di antara kamu, kata Tuhan Yesus, bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, yang sudah menyembuhkan. Segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kelepasan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa kalau ada orang yang baru pertama kali mendengar berita Injil tentang Yesus Kristus dan dia diubahkan dan dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa pertobatan terjadi, keselamatan yang daripada Tuhan terjadi, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Dan Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersepakat, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang terkasih, yang ada di Tagulandang, yang sedang terkena bencana gunung meletus, erupsi. Ya Tuhan, kami berdoa campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan, setiap warga yang ada di Tagulandang ya Tuhan. Kebelas kasihan-Mu tercurah atas mereka. Tuhan, tolong mereka, ketidakberdayaan mereka, ketidakmampuan mereka melawan alam ya Tuhan. Tuhan, lindungi mereka, kirimkan bala tentara kerajaan Allah, malaikat-malaikat surgawi, lindungi mereka dari segala mara bahaya kecelakaan. Dan Tuhan, topang Tuhan, ada shelter-shelter di sana supaya ada tempat mereka mengungsi dan berteduh. Kami berdoa buat teman-teman kami di Tagulandang ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Dan kami berserah sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami ada sukacita, kami bersyukur, kami ada kebahagiaan, kami ada kelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Berkat Tuhan baru bagi kami hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Urapan baru mengalir memenuhi kehidupan kami dan menjadikan kehidupan kami berhasil memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang maju, yang sejahtera, dan bangsa dan negara yang adil, di mana setiap orang ya Tuhan, hak-hak hukumnya terjaga dan terpelihara. Terima kasih Tuhan. Kami berserah sepanjang hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, karena kami percaya kami tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus menyertai kami dan menjadikan kami berhasil dalam keluarga kami, suami istri dan anak-anak, dalam pekerjaan dan usaha, dalam bisnis kami ya Tuhan, dalam pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati dan menjadikan kami berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saudara, sesibuk-sibuknya Anda tidak lupa makan. Makanya saudara, jangan juga lupa makan firman Tuhan. Karena Anda adalah manusia, roh adanya, roh yang punya tubuh. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dukung terus pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita bergandengan tangan satu sama lain untuk beritakan Injil. Saudara, silakan bagikan di wall-wall saudara atau kepada teman-teman saudara, sehingga semakin banyak orang terberkati dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Pastor Raymond bersyukur, terima kasih atas dukungannya di kanal lewat Facebook ini. Dan kalau saudara senang berlangganan dengan akun ini, silakan saudara berlangganan. Pastor sangat berterima kasih juga buat pemberian bintangnya. Terima kasih, Tuhan Yesus yang balas berkat. Dan apabila saudara tergerak hati menabur dalam mendukung pemberitaan firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah ini, dengan saudara mau memberi persembahan, silakan saudara boleh memberi lewat dana ya, sudah dikasih di keterangan, ada dana di sana, ada nomor telepon. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semangat, kita maju hari ini dan alami kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Ingat baik-baik, dalam kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, habitat kita, mujizat Tuhan adalah habitat anak-anak Tuhan. Dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan Raja. Tuhan Yesus menyertai engkau, Tuhan Yesus yang memberkati engkau. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.